Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 014 dan rekan saya Ayu Muda Wijaya dengan NIM 090. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai biodiversitas atau keragaman protista melalui praktikum pengamatan air. Nah, silahkan teman-teman bisa menyimak video dari kami. Apabila nanti ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di grup diskusi melalui WhatsApp group. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Sebelumnya, apa sih protista? Protista di sini merupakan jasad yang umumnya sangat kecil ukurannya sehingga sukar dilihat tanpa alat perpisahan. Nah, protista ini merupakan organisme eukariotik yang tersusun atas satu sel atau monoselular, monoselular berkoloni, dan multiselular yang belum mengalami diferensiasi dalam jaringan. Nah, eukariotik di sini itu artinya organisme yang inti sel penyusun tubuhnya dilindungi oleh membran inti. Nah, anggota dari protista ini sendiri itu ada semua organisme eukariotik yang tidak termasuk dalam kingdom fungi, plantae, dan animalia. Kemudian protista itu diantaranya ada protozoa, kemudian jamur lendir, jamur air, alga monoseluler, dan alga multiseluler. Nah, protista itu anggotanya ada yang mirip hewan yang disebut dengan protozoa, kemudian mirip tumbuhan yang disebut dengan alga, dan juga mirip jamur yaitu jamur lendir. Nah, kemudian protista memiliki struktur yang sederhana sehingga sangat peka terhadap perubahan lingkungan termasuk tidak tahan terhadap perubahan suhu. Selanjutnya yaitu ciri dan struktur dari protista. Ciri yang pertama yaitu merupakan organisme uniselular. Artinya, protista memiliki struktur yang sederhana sehingga sangat peka terhadap perubahan lingkungan. Ciri yang kedua yaitu dapat ditemui dengan mudah di habitat perairan. Nah, di sini protista itu umumnya hidup di tempat yang lembab, berair, atau di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Ciri yang ketiga yaitu protista dapat bersifat autotrof maupun heterotrof. Dan ciri yang keempat yaitu berdasarkan sistem respirasinya, protista dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang bersifat aerob dan juga anaerob. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis-jenis atau klasifikasi dari protista. Nah, di sini tuh protista dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada protista mirip hewan yang disebut dengan protozoa. Nah, protista di sini ini bersifat heterotrof dengan memperoleh makanannya dari organisme lain. Dan yang kedua itu ada protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga atau ganggang. Nah, protista di sini itu merupakan protista fotoautotrof yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Dan yang ketiga itu ada protista mirip jamur atau disebut dengan jamur protista. Nah, di sini itu protistanya heterotrof yang memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan. Itu disebut dengan fagositosis. Ciri-ciri protista mirip hewan atau protozoa adalah termasuk golongan organisme bersel satu atau uniseluler, memiliki inti eukariotik, memiliki ukuran tubuh 100-300 mikron, umumnya memiliki alat gerak. Alat gerak protozoa antara lain kaki semu atau pseudopodia, bulu getar atau silia, dan flagella atau bulu cambuk. Umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof. Hidup bebas sebagai saprofit dan parasit. Habitat di air laut, air tawar, tempat lembab, tubuh hewan, dan tubuh manusia. Kata prozon berasal dari bahasa Yunani. Protos yang artinya pertama, zon yang artinya binatang. Berarti binatang yang sangat rendah yang termasuk organisme bersel satu atau uniseluler. Merupakan protista mirip hewan di mana cara memperoleh makanan dengan cara mencerna dan menyerap. Protozoa termasuk protista yang memiliki anggota bersifat holozoik. Hidup di air yang menggenang atau tidak berarus yang dapat menyebabkan infeksi kulit.
Holozoik diperoleh secara fagositosis maupun mencerna makanan secara ekstraseluler. Misal seperti amoeba, paramecium, trypanosoma, dan plasmodium. Holofilik pada Protista autotrof dengan klorofil untuk melakukan fotosintesis, misalnya Chlorella, Euglena, Volvox, dan Chlamydomonas. Reproduksi secara vegetatif umumnya dengan membelah diri. Reproduksi generatif umumnya dengan konjugasi atau anisogami. Respirasi dengan cara difusi. Berdasarkan alat geraknya, protozoa dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama Rhizopoda atau Sarcodina, bergerak menggunakan kaki semu atau Pseudopodia, contohnya amoeba. Yang kedua Flagellata atau Mastigophora, bergerak menggunakan flagelium atau mastia yang biasa dikenal dengan bulu cambuk, contohnya Trypanosoma dan Giardina. Yang ketiga Ciliata atau Ciliophora, bergerak menggunakan bulu getar, contohnya Paramecium dan Stentor. Yang keempat Apicomlexam atau sporozoa, tidak memiliki alat gerak tetapi mampu berspora, contohnya yaitu Plasmodium. Di sini yang kedua ada protista mirip tumbuhan atau yang disebut dengan alga atau ganggang. Nah, ciri-ciri dari protista mirip tumbuhan ini yang pertama yaitu merupakan organisme eukariotik, yang kedua yaitu bersifat uniseluler dengan yang berbentuk benang atau pita, dan ada juga yang bersifat multiseluler yang berbentuk lembaran. Ciri yang ketiga yaitu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Ciri yang keempat, tubuhnya berpatalus. Ciri yang kelima, bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ciri yang keenam, habitat di perairan, tempat lembab, dan epifit. Dan ciri yang selanjutnya yaitu dapat berfotosintesis. Dan di sini teman-teman bisa melihat gambar dari contoh protista mirip tumbuhan. Di sini ada contoh spesies dari Chlorophyta. Teman-teman bisa lihat gambarnya. Yang ketiga itu ada protista mirip jamur atau jamur protista. Nah, ciri-ciri dari jamur protista ini yang pertama memiliki sel flagella pada waktu dalam siklus hidupnya. Ciri yang kedua itu bersifat heterotrof. Ciri yang ketiga umumnya parasit atau saprofit. Ciri yang keempat yaitu khususnya pada jamur air memiliki dinding sel yang tersusun oleh selulosa, sedangkan jamur tersusun oleh zat kitin. Kemudian ciri yang selanjutnya itu membentuk spora diploid dan hasil meiosis berupa gamet. Pada jamur air menghasilkan zoospora, dan ciri yang selanjutnya itu adalah fagositik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar dari contoh jamur protista. Contohnya itu ada gambar Crococcus atau jamur Crococcus. Oke, kita masuk ke tujuan praktikum ini. Di sini tujuannya itu mahasiswa dapat mengamati dan menemukan berbagai jenis protista melalui pengamatan air. Alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk praktikum adalah mikroskop, kaca objek, kaca penutup, pipet tetes, dan gelas kimia. Sedangkan bahan yang digunakan untuk menunjang praktikum adalah air kolam yang berwarna hijau, air got atau air comberan, air sumur, air rendaman jerami, air mineral, dan tisu. Cara kerja pada praktikum pengamatan air yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua, teteskan air ke atas kaca objek dengan menggunakan pipet. Yang ketiga, tutup tetesan air dengan kaca penutup. Yang keempat, amati tetesan air di bawah mikroskop dengan perbesaran minimal ke perbesaran maksimal.
Kelima, gambar protista yang terlihat dan catat hasil pengamatan. Keenam, lakukan langkah yang sama pada setiap sampel air yang berbeda. Pada tabel pengamatan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, nomor, asal sampel, jenis protista, nama, dan gambar atau foto, di mana asal sampel terdiri dari air got, air kolam yang berwarna hijau, air sumur, air rendaman jerami, dan air mineral. Untuk mengetahui bagaimana cara melakukan praktikum pengamatan air, dapat kita lihat pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Albas Science Club. Hari ini saya akan kembali mengajak kalian untuk praktikum di laboratorium biologi, yaitu praktikum pengamatan protozoa pada air kolam. Protozoa ini adalah masuk ke dalam bahasan atau bab protista, yaitu protista mirip hewan. Gimana cara praktikumnya? Ayo kita mulai! Alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini adalah mikroskop, kemudian cover glass atau kaca penutup, kemudian objek glass atau kaca objek, kemudian sampel air dan pipet tetes, serta kertas tisu jika diperlukan. Langkah kerja pada praktikum kali ini cukup simpel nih teman-teman. Kalian tinggal teteskan 1-2 tetes sampel air kolam di atas kaca objek, kemudian kita tutup dengan menggunakan cover glass. Jika sampel sudah siap, maka kita bisa amati di mikroskop. Untuk pengamatan di mikroskop, kalian harus ingat bahwa pengamatan dilakukan pada perbesaran yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil pengamatan yang saya lakukan pada perbesaran okuler 10 dan objektif 4. Di sini sudah mulai terlihat ada yang bergerak-gerak kan? Kalau yang ini adalah pengamatan pada perbesaran objektif 10 dan okuler 10 atau diperbesar sebanyak 100 kali. Di sini objek sudah mulai terlihat lebih besar. Tapi kayaknya belum terlalu jelas ya. Biar lebih jelas, kita perbesar objek dengan perbesaran 10 kali 40 atau 400 kali diperbesar. Ini adalah objek pertama yang saya temukan. Ini namanya adalah rotifera, teman-teman. Rotifera ini tidak digolongkan sebagai protozoa, tapi sengaja saya masukkan ke dalam video ini karena biasanya ketika kita mengamati sampel perairan seperti air kolam ataupun air sawah, kita sering menemukan rotifera. Nah, rotifera ini sudah digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Pada sampel perairan ini, saya menemukan beberapa jenis rotifera. Teman-teman dapat mengenali rotifera dengan mudah dengan adanya selaput yang dikelilingi oleh silia yang bernama corona. Selaput tersebut juga disebut sebagai roda yang berputar. Bagian dari corona tersebut akan saya tunjukkan melalui garis penunjuk berikut ini. Selanjutnya, saya menemukan objek berikut ini. Ini saya curigai sebagai salah satu spesies dari genus Eudorina, yaitu Eudorina cylindrica. Eudorina merupakan salah satu genus dari kingdom Plantae. Untuk objek yang satu ini, tentu kalian sudah sangat familiar kan? Ini merupakan flagellata yang sangat terkenal, yaitu Euglena. Kalian dapat melihat sendiri bagaimana bentuk dari flagel atau bulu cambuknya.
dapat melihat dengan jelas bagaimana kenampakan dari flagel atau bulu cambuk dari spesies Pacus. Objek selanjutnya saya identifikasi sebagai spesies Vorticella. Spesies Vorticella merupakan ciliata yang berbentuk seperti cawan atau lonceng yang bertangkai yang melekat pada substrat. Di sini kalian dapat melihat dengan jelas bagaimana silia yang terletak pada mulut Vorticella. Tangkai Vorticella memiliki mionem kontraktil yang memungkinkan mereka untuk menarik tubuh dari substrat. Objek selanjutnya saya identifikasi sebagai volvox dengan bentuk bulat seperti bola. Spesies yang satu ini saya identifikasi sebagai ciliata yang bernama Stylonychia mytilus. Di sini cukup jelas bagaimana kenampakan dari silianya. Nah, teman-teman, selain dari jenis-jenis yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa jenis-jenis dari makhluk hidup yang saya temukan pada sampel air, tetapi belum saya identifikasi. Jika di antara kalian ada yang mengetahui taksonominya, baik itu nama spesiesnya maupun dari genusnya, kalian dapat komen di kolom komentar di bawah ya. Oke teman-teman, demikianlah praktikum pengamatan protozoa pada sampel air kolam. Ternyata pada sampel air kolam saya tidak hanya menemukan jenis-jenis makhluk hidup dari kingdom Protista saja, akan tetapi ada juga dari kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Teman-teman, jika kalian menemukan adanya kesalahan dalam pemberian nama spesies dari jenis-jenis yang saya temukan tadi, kalian dapat berkomentar di bawah ya. Saya akan mengupdate dan mengoreksi jika terjadi kesalahan pada kolom deskripsi pada jenis-jenis tersebut. Demikianlah video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.